Oke, kali ini kita mau bahas soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini kalau modelannya kayak gini, kayak ada tabel gini, terus ada 3 kategori, terus ya kayak gini lah. Biasanya sih F distribution ya, kalau kita pengen ngebandingin apakah ada perbedaan rata-rata di antara ketiga jenis ini gitu. Mungkin teman-teman dari kelas 514 pernah ngerjain PR ini juga, dan menurutku lebih kompleks gitu, yang perbandingan pajak, BC, dan lain-lain gitu. Yang ini insya Allah lebih simpel. Nah, kita baca soalnya. EPA adalah perusahaan kimia raksasa. EPA mengeluarkan sebuah aturan baru yang mengharuskan seluruh anak perusahaannya untuk melaporkan data lingkungannya secara elektronik dan tepat waktu sesuai dengan 3 indikator, yaitu keamanan lingkungan, kebersihan air, dan kebersihan udara. Beberapa anak perusahaan EPA mengklaim bahwa pelaporan 3 hal tersebut akan membuat penambahan biaya operasional perusahaan. EPA melakukan menunjuk analis lingkungan untuk membuat kajian apakah terjadi perbedaan rata-rata persentase kenaikan biaya untuk ketiga indikator ini. Secara acak, EPA mengambil 8 sampel anak perusahaannya. Jadi kayak ini tabel persentase kenaikan biaya indikator dari tindakannya, baik dari keamanan lingkungan, kebersihan air, dan kebersihan udara gitu. Nah, berdasarkan informasi di atas, selidikilah apakah terdapat perbedaan rata-rata ketiga persentase kenaikan biaya pada indikator tindakan di atas gitu. Nah, apakah ada perbedaan rata-rata antara ketiga ini? Mungkin kalau yang soal BC itu lebih gampang ya, apakah ada perbedaan rata-rata IP. Nah, kayak gitu lah, pokoknya apakah dari KL, KA, KU ini ada perbedaan rata-rata nggak? Kan dia cuma ngambil 8 sampel. Nah, kalau diluasin, kira-kira gimana? Ada perbedaan rata-rata atau enggak? Gitu. Nah, ujilah dengan alfa 5%, diasumsikan data berdistribusi normal. Nah, sebagai catatan juga, kalau nggak salah aku dengar gini, misalnya alfa nggak diketahuin pakai 5%, misalnya nggak diketahuin di soal. Jadi secara default, teman-teman pakai 5% aja. Tapi kan ini diketahui, ya udah 5%. Nah, pertama, salin dulu nih, biar gampang datanya. Kalau pas kuis kemarin, kayaknya datanya banyak banget ya. Kayak ada 30-an. Ini alhamdulillah cuma 8. Salin aja dulu. 1,8, salin, sama kayak gini, sama kayak di atas. Nah, terus untuk nyari F hitungnya, kita tuh biasanya buat ngerjain soal nih ngebandingin yang hitung sama yang tabel. Tuh, bandingin sama tabel. Gitu. Nah, cari dulu F hitungnya gimana nih cara nyarinya. F hitung tuh formulasinya variance between sample banding variance within sample. Nah, maksudnya apa sih between sama within? Nggak jelas kan gitu. Nah, kalau aku pribadi, cara ngerjainnya tinggal, karena kita udah punya Excel ya, pakai Excel aja. Pertama, kita perlu nyari 4 ini nih, 4 data ini. Pertama, cari X bar dari masing-masing KL, KA, dan KU-nya. Tinggal pakai rumus average, tarik ke bawah, sama geser, tinggal geser. Oh, lemot ya. Sorry, not responding. Oke, gitu. Nah, terus cari pertama, pokoknya 2 ini dulu deh. X bar, rata-ratanya, sama variance dari masing-masing kategori. Nah, cara nyari variance-nya gimana? Pakai rumus nih. Gue tulis ulang deh. Var, pakai sampel, jangan pakai populasi. Kan sampel 8 doang. Tarik sampai ke sini. Dar, dapat. Tinggal geser. Nah, terus variance dari rata-ratanya kita cari juga. Jadi variance dari 3 rata-rata ini. Nah, cara nyarinya ya sama juga. Varian titik S dari 3 rata-rata ini. Jadi dari B29 sampai D29. Gampang ya. Nah, terus cari juga dibalik nih sekarang. Tadi variance dari rata-rata. Sekarang rata-rata dari variance.
average dari variansnya 7,79, 14,64 sama 19,59. Nah, itu. Sebenarnya nih harusnya sih formulasinya di awal ya. Formulasi hipotesisnya. Kita bedain, harusnya ini langkah pertama. Taruh sini kali ya. Nah, untuk formulasinya selalu sama kayak gini sih. H0-nya mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Jadi H0 itu seperti aku bilang pada soal nomor 1 di video sebelumnya, itu selalu mengandung sama dengan. Nah, untuk H1-nya gampang. Ada rata-rata yang beda gitu. Either U1 beda sendiri, U2 beda sendiri, atau U3 beda sendiri, atau nggak ada yang sama gitu. Itu sih. Cara ini pokoknya gini deh buat formulasi hipotesisnya. Selalu kayak gini buat yang uji F. Itu. Nah, tadi kan F hitung variance between sample bagi variance within sample. Nah, maksudnya apa? Variance between itu adalah N-nya dikali variance dari rata-rata. Jadi, N-nya kan ada 8 nih, sampai ke bawah. Dikali sama variance dari rata-ratanya. 8 kali B31. Nah, kalau within, ya udah rata-rata dari variance langsung aja gitu. Nah, terus F hitungnya tinggal dibagi deh. 2,76 bagi 14,01. Dapat 0,917. Dapat nih F hitungnya. F hitung. Sekarang kita cari apa? F tabel. Nah, F tabelnya kita perlu data numerator sama denominator sama alfanya sih juga. Alfa. Alfanya adalah 0,05 ya. Nah, numeratornya berapa? K kurang 1. Adalah, K itu adalah kategorinya. Jadi KL, KA, KU itu di 3 kan. Ya udah, 3 kurang 1 artinya. Nah, untuk denominatornya adalah N kurang K kurang 1. Coba kita cek dulu di buku. Bener nggak? Kalau nggak salah sih benar. Boleh di skip ya teman-teman. Soalnya di bagian ini jawabanku beda sama di kunci jawaban Bu Anissa. Pengen mastiin. Bu Anissa itu kalau nggak salah ininya 21 deh. Berarti 7 kali 3 gitu. Kalau aku 8 kali 2 kebalik. Jadi kalau Bu Anissa kayaknya rumusnya K N kurang 1. Nah, coba aku cek dulu ya buat mastiin. Ctrl F deh. Udah lama banget. Pada sesat kan besok aku bikin video gini malah nyesatin teman-teman takutnya. Mending di cross check sama-sama. Waduh, sorry ya, laptopnya bukan SSD. Duh, aku cari di HP aja lebih cepat. Lama sini. Aku cek di HP ya. Dari buku juga nih sumbernya. HP. Dari F distribution. Nah, kalau teman-teman pengen ngecek di buku halaman 562. Waduh, nggak ketemu. Ya udah cari sama-sama aja deh di sini. Halaman 562. Nah, nih. Coba ya. Sorry nih videonya ya agak panjang, tapi daripada salah kan. Oh, aku yang salah. Yang benar K N kurang 1. Ya. Sorry teman-teman.
Dia aku salah ya. Berarti ini K-nya adalah 3. N-nya adalah 8, kurang 1. Gitu. Nah, baru kita lihat tabel A5. Nah, tabel A5 itu sayangnya nggak ada di buku kalau aku cari. Nah, kita cari di ringkasannya. Tapi bisa juga pakai rumus Excel. Nah, rumus Excel-nya adalah F titik INF titik RT karena right tail ya. Terus, oh iya, F itu selalu right tail, selalu kanan. Nggak mungkin ada negatif, teman-teman. Jadi pasti positif. Jadi pakai RT. Terus masukin 0,05 alfanya. Terus masukin degree of freedom yang pertama, yaitu 2. Terus masukin denominatornya, 21. Dapat 3,4668. Coba kita uji. Apakah di A5-nya sama. Nah, file ini ntar aku cantumin di deskripsi. Di sini. Aduh, lemot banget. Sorry ya. Ntar besok boleh pakai tabel, boleh pakai rumus bebas sih. Tapi aku prefer pakai tabel sih. Sorry, di lama banget gara-gara laptop. Sorry ya durasinya jadi panjang. Tabel A5, A4 nih. Nah ini dia F distribution. Tadi pakai 0,05 ya, 0,05 in the right tail. Karena memang in the right tail pasti kanan deh. 21 ininya sama 2, ya kan? Dapatnya 3, ayo zoom, sorry. 21 sama 2, dapatnya 3,4468, sama nggak main tadi? 3, oh sama, berarti sama ya. Aku sorry ada salah di sini. 3,4668. Tadi ada salah rumus sedikit. Cara nentuin denominatornya adalah KN kurang 1. Itu. Nah, karena F tabel tuh jadi pembatas gitu loh. Kalau lebih dari F kritisnya ada tabel, F tabel. Itu artinya dia masuk ke area tolak H0. Area tolak H0 itu. Nah, kalau kurang dari itu maka gagal tolak H0. Sorry, ini salah kesimpulan. Kalau F itu simpulannya. Kalau gagal tolak H0 berarti ya udah H0-nya benar kan? H0 benar. Artinya rata-rata mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Itu. Nah, karena F hitungnya kurang dari F tabel, ya udah gagal tolak H0. Kalau lebih dari F tabel, tolak H0. Dia masuk ke daerah tolak H0. Itu sih, teman-teman, buat soal nomor 2. Nah, misalnya besok soalnya lebih rumit. Misalnya masuk ke daerah tolak H0 nih. Coba gitu nih. F hitungnya 0,19. Tabelnya 3,46. Misalnya F hitungnya besok 4 gitu. Besok sampai 4 misalnya. Ya udah, mungkin bakal muncul soal yang kedua. Mana rata-rata yang berbeda. Nah, buat ngerjain ini pakai Bonferroni, gimana sih tulisannya? Tes. Nah, gitu. Ada di buku lah pokoknya. Teman-teman dari 514 juga udah pernah ngerjain, jadi insya Allah bisa ngerjain. Tapi semoga sih dengan waktu yang terbatas dibikin H0-nya nggak ditolak lah gitu. Itu. Jadi soalnya kayak gini. Semoga. Amin. Udah itu doang sih buat soal nomor 2. Sorry kalau laptopnya agak lemot. Thank you.